Jadi hari ini menindaklanjuti somasi terbuka kami kepada pihak-pihak terkait pencemaran nama baik terhadap kami. Hari ini kami bersama kami Tendri yang hari ini juga didampingi oleh ibunya, ada pacarnya, ada omnya dan juga seluruh anggota rekanan dari omnya, dari berat. Hari ini kami membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah di media sosial. Itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 315 KUHP junto pasal 45 UU ITE. Ya, adapun pihak yang kami laporkan setelah kami berkonsultasi karena ini di media sosial, jadi siapapun yang mengepost, merepost, menyebarkan itu semuanya dalam dilakukan penyelidikan. Jadi tidak hanya tertuju pada Inara ataupun Virgon, tapi semua pihak yang ikut merepost, menyebarluaskan itu nanti akan menjadi ranahnya kepolisian untuk bisa memeriksa. Kembali, perseteruan rumah tangga Inara Rusli dan Virgon yang menyeret nama Tendri Ajeng Anissa tak kunjung menemui titik terang. Setelah melontarkan somasi dan disambut dengan permintaan maaf, rupanya tidak menjadi kunci perdamaian. Pihak Tendri merasa jika permintaan maaf yang dilakukan oleh Inara belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan tepat di hari kemarin, Tendri bersama kuasa hukum menyambangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan kasus hukum. Permintaan maafnya itu kan adalah versi dari tapi kan dia juga tidak mengklaimkan statusnya yang disebut sebagai pelapor. Tidak hanya cukup hanya minta maaf karena telah mencabut nama, tapi kan statusnya nama baiknya klien kami harus dipulihkan, dan martabatnya harus kembali seperti semula. Itu yang belum dilakukan oleh Inara atau pihak-pihak lain yang nanti akan diperiksa ternyata ditemukan melakukan tidak bukti atau merepost itu. Itu yang jadi concern kami. Makanya nanti dalam proses penyidikan ini kan, dalam proses penyidikan tentunya ada tahap-tahap yang akan kita lalui. Terbuka untuk masalah RJ ya itu bukan wewenang kami, tentunya wewenang dari kepolisian. Apapun itu prosedurnya kita jalan saja. Nah, ketika itu diposting, kalau memang Virgon tahu itu tidak benar, kenapa dia tidak klarifikasi? Ya kan? Kenapa dia kemudian tidak bilang salah, bukan Tendri, tapi orang lain? Makanya di dalam somasi terbuka, rekan-rekannya sudah sampaikan. Ini kan bukan Tendri. Anda sebut siapa? Jangan kemudian Anda seolah-olah membenarkan bahwa itu adalah Tendri. Dan highlightnya adalah ini kan disebut melakukan hubungan feminisme, padahal faktanya enggak. Karena itu kan akibatnya sangat fatal. Apalagi Tendri ini juga masih muda. Karir masa depannya masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ini saya klarifikasi dan permintaan maaf. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2023, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Inara Rusli. Dengan ini mengklarifikasi dan permintaan maaf saya kepada saudari Tendri Ajeng Anissa dan saudara Dilan Kenneth Pranata atas terpublikasinya surat pernyataan yang dibuat oleh suami saya, Virgon Teguh Putra, tanggal 22 Agustus 2022 di story Instagram dengan akun Mami Starla terkait atas nama saudari Tendri Ajeng Anissa dan saudara Dilan Kenneth Pranata. Hal ini merupakan tindak lanjut dari somasi tanggal 2 Mei 2023 nomor 028 MRA 5 2023 dan nomor 029 MRA 5 2023 dari kantor hukum Milano Rahma Aliansi. Saya berharap hal ini tidak lagi berlanjut karena saya berkonsentrasi untuk penyelesaian permasalahan rumah tangga saya dengan suami saya, Virgon Teguh Putra. Hormat saya, Inara Rusli. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgon. Dengan ini saya membuat statement lewat video tentang apa yang terjadi tentang saya dan keluarga yang beredar di masyarakat luas. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keriuhan yang telah terjadi mengenai hal-hal yang harusnya hanya menjadi urusan internal keluarga saya, ternyata harus dibuka di kalangan luas. Dilakukan Mbak Inara, kami berterima kasih. Ada permintaan maaf, tapi mohon maaf, ini tetap kita bawa ke jalur hukum dulu. Nanti ada restorasi justice. Kita pengen duduk bareng kok sama Mbak Inara.
biar jelas gitu loh. Karena juga dia kan perempuan, klien kami juga perempuan, merasakan hal yang sama. Kita tidak mau siapa yang bermain, yang dapat keuntungan siapa, kita nggak mau. Jadi kalau ini dibilang ini adalah case, enggak, kami tetap pakai proses ini sampai selesai. Semakin memanas dan semakin berkelanjutan. Kabarnya, di dalam laporan Tenri, tidak hanya Inara Rusli dan Virgon saja yang kemungkinan terseret. Akun-akun yang dinilai ikut memposting dan membesarkan kasus ini, kemungkinan akan ikut diperiksa. Hal ini diperkuat dengan beberapa bukti yang sudah dikantongi oleh pihak Tenri. Buktinya ada dua. Satu surat pernyataan yang diposting, yang isinya itu mencatat nama klien kami. Kemudian di situ ada statement bahwa dinyatakan melakukan hubungan badan. Kedua, buktinya adalah highlight dari Instagram postingan di story-nya Inara yang dengan judul pelakor. Nah, itu kita sudah capture, kita sudah dapatkan di semua pihak yang kemudian nanti bisa mendistribusikan, mengupload atau membuat perkara ini atau cerita pelakor ini menjadi viral. Klien kami ini menganggap Virgon itu adalah sahabatnya, benar-benar teman. Biasa susah senang, biasa nggak ada, jadi jauh dari. Tapi yang menyakitkan itu adalah pernyataan itu kan masalahnya berhubungan suami istri. Itu loh highlightnya yang di dalam surat pernyataan itu yang nggak bisa kita terima. Makanya kita mengejar siapa yang pelakunya nih, yang membuat surat siapa. Tentu dengan bukti yang kuat, pihak Tenri yakin akan mengusut tuntas persoalan ini. Selayaknya masyarakat yang taat hukum, Virgon pun akan bersifat kooperatif. Namun hingga saat ini, pihak Virgon masih terus mempelajari poin somasi yang dilayangkan oleh pihak Tenri. Insya Allah kami dan tim kuasa hukum Virgon hari Senin akan mengkonfirmasi, mempelajari laporan bila mana memang klien kami dilaporkan. Dan bila juga ada panggilan, kami akan kooperatif dan juga akan menghormati proses penyidikan, misalnya memang ada laporan yang dilaporkan kepada klien kami. Nggak mungkin, yang jelas Virgon udah bala, ada cat-catnya lah. Ini masalah masih, dan itulah terbuka. Terbuka kita kemarin sepakat ya, kemarin ini tidak kita jelaskan. Bagaimana kok bisa bilang tidak tahu belum ini, aduh saya rasa ini terlalu lah. Maksudnya benar-benar mengabaikan, dia hanya konsentrasi dan apa? Urusan masalah, urusan gugatan istrinya. Mohon maaf, nih korbannya siapa gitu, kok tiba-tiba dia yang digugat siapa. Saya nggak mau komentari itu, intinya kita akan proses hukum tetap berjalan. Kita akan cari kebenarannya, siapa pelaku utamanya yang baik yang menjadi sumber permasalahan ini. Kendati demikian, ibarat nasi telah menjadi bubur. Semua yang telah terjadi kini harus diselesaikan secara hukum. Niat terus ingin menyudahi perseteruan ini dan fokus pada permasalahan rumah tangga nyatanya pupus. Inara Rusli kini harus kembali tertimpa laporan yang mencatut perbuatannya di media sosial. Kendati demikian, Inara juga akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Mengajukan gugatan dan kita hadapi dengan segala konsekuensinya. Itu juga Pak Inara konsultasi sama kita juga hadapi, mereka juga harus hadapin langkah-langkah apa yang kita lakukan. Ya, ini dari Mbak Inara yang sendiri ingin mempertahankan atau tetap mengikuti proses hukum permohonan talak cerai dari Mbak Inara? Permohonan talak sudah masuk juga ya, saya harus belum masuk ya proses talak, sebenarnya saya sudah mengajukan untuk mediasi. Tapi ya proses mediasi itu terjadi kapan, Mbak? gagal. Ya, kapan proses mediasi itu terjadi? Ya sebelum talak masuk. Sebelum talak masuk? Iya. Berarti masih dari bahkan beberapa kali sebelum viral. Berarti dari Mbak Inara sendiri memang masih ada usaha untuk mempertahankan rumah tangga atau gimana Mbak? Maksudnya? Pasti, sebelum viral pun juga saya sudah berusaha untuk mediasi, saya sudah minta tolong beberapa pihak yang kemudian ya jalan buntu. Soal somasi itu masih dalam proses kita lagi pelajarin ya. Jadi kita juga lagi mencari informasi lebih lanjut karena kan kita baru terima kemarin siang kalau nggak salah, dan kemudian baru beberapa hari lalu juga sudah ada laporan. Jadi sementara kita pelajarin dulu. Seperti saya bilang tadi, insya Allah akan hadir bila mana ada pemeriksaan dan klien kami juga akan kooperatif.
Begitulah takdir pahit dari persoalan ini. Semua pihak kini mencuat ke permukaan, seakan ingin mencari kebenaran satu sama lain. Lantas siapakah dalang di balik perseteruan bidik rumah tangga ini? Tentu semua akan terungkap saat penyidikan berlangsung. Begitu buruk apa yang dirasakan Tenri dalam perseteruan ini, hingga menyerang psikis dan sosialnya. Melihat hal tersebut, Ibunda Tenri, Usrini Hamzah pun taplak merasa marah dan sedih saat sang putri dituding sebagai orang ketiga rumah tangga Virgon dan Inara. Rasa hati seorang ibu ya sedih pasti, marah pasti. Tapi kembali lagi orang berbuat seperti itu masa kita akan balas dia? Nggak seperti itu ya. Mereka dia posting di media sosial, kita juga harus menuntut untuk mengembalikan itu kembali. Makanya kalau melihat permintaan maaf tiap hari ya, gimana ya, nggak puas lah, nggak sesuai ekspektasi kita sebagai keluarga yang sudah dibawa-bawa diseret-seret gitu. Dalam hukum ya, kita juga mau membuktikan ke keluarga bahwa kita nggak diem, nggak hanya sekedar dihujat di apa kita diem, enggak. Kita juga ada upaya hukum dengan menjawab pertanyaan dari keluarga besar, dari lingkungan sekitar. Itu yang kita nggak bisa jawab satu-satu. Tapi sebetulnya mau tahu nggak sih pertemanan Tenri dengan Virgon sendiri? Tahu. Selama ini semua teman dia selalu dikenalin ke keluarga. Kalau memang teman disebut teman. Kalau memang pacar dia bilang ini pacar saya. Kalau keluar rumah gitu kan, bilang sama siapa, namanya siapa, apa kamu gitu, dia sebagai apa, teman, pacar itu dia harus jelas. Itu yang ibu. Apa yang bisa hati ke depan dari Tuhan ke Inara sampai nama ibu saya gara-gara dia sebut dia luasin foto saya jadi kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh Inara agar bisa dimaafkan secara langsung ke ibu? Dari perseteruan tersebut membuat Virgon melayangkan gugatan perceraiannya dengan Inara Rusli. Pernyataan ini pun dibenarkan oleh tim kuasa hukum Virgon. Kabarnya, Virgon telah mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain itu, Inara dan Virgon pun kabarnya sudah tidak tinggal satu atap sejak nama musisi ini menjadi bulan-bulanan di media sosial. Jadi tadi sudah daftarkan oleh kuasa hukum Virgon ya. Sudah bisa ya. Sejak kapan? Kalau dari keterangannya ya udah hampir sejak kejadian ini muncul ya. Begitu rumit persoalan ini. Benarkah kehadiran orang ketiga menjadi pemicu utamanya? Atau ada persoalan lain yang masih terselip? Nyatanya, saat gugatan cerai dilayangkan pihak Virgon, Inara Rusli terlihat tampak menyesal dengan apa yang telah terjadi. Sudah melakukan mediasi, namun apalah daya, semua sia-sia. Setelah permohonan talak sudah masuk juga ya, saya harus ada. Sebelum masuk ke proses talak, sebenarnya saya sudah mengajukan untuk mediasi. Tapi ya proses mediasi terjadi kapan, Mbak? gagal. Iya, kapan proses mediasi itu terjadi? Ya sebelum talak masuk. Sebelum talak masuk. Berarti bahkan beberapa kali sebelum viral. Berarti dari